Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Elawati. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang makhluk hidup. Di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih dari 10 menit. Langsung saja kita masuk ke materinya. Makhluk hidup. Perbedaan makhluk hidup ada 3, yaitu bergerak, metabolisme, dan mempertahankan jenisnya. Bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari orang lain. Bergerak dalam makhluk hidup terbagi menjadi 2, yaitu bergerak aktif dan bergerak pasif. Di mana bergerak aktif ini adalah proses perubahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya, berjalan, berlari, dan merangkak. Sedangkan bergerak pasif adalah pergerakan tanpa adanya perpindahan ke tempat yang lain, misalnya jalan di tempat. Metabolisme. Dalam makhluk hidup, metabolisme bertujuan untuk menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan akan memiliki banyak kegunaan dalam aktivitas hidupnya. Sedangkan mempertahankan jenisnya, proses berkembang biak pada makhluk hidup agar tidak terjadi ancaman kepunahan. Kebutuhan makhluk hidup ada 5, yaitu makanan, air, udara, sinar matahari, dan tempat tinggal. Makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga memperoleh energi untuk melakukan aktivitas. Air. Air adalah sumber kehidupan yang dimana tanpa air makhluk hidup akan mati. Fungsi air ini adalah untuk membantu tumbuhan dalam melakukan fotosintesis. Udara. Udara sangat bermanfaat bagi tubuh makhluk hidup, sebab dengan udara yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, peredaran darah pun akan menjadi lancar. Sinar matahari. Cahaya matahari dibutuhkan untuk kehidupan tumbuhan dalam pembuatan makanan. Tidak hanya itu saja, matahari juga digunakan untuk menghangatkan tubuh manusia. Tempat tinggal. Makhluk hidup juga memerlukan tempat tinggal. Tanpa tempat tinggal, makhluk hidup akan merasakan tidak nyaman dan tidak aman. Penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya, cara bergerak, cara berkembang biak, jenis makanan, dan penutup tubuh. 2. Penggolongan hewan berdasarkan cara berjalannya. 3. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. 4. Penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Dan terakhir, 5. Penggolongan tumbuhan. Pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase perkecambahan, fase vegetatif, dan fase generatif. Fase perkecambahan. Pertumbuhan awal tanaman lebih banyak menggunakan zat-zat cadangan yang berada di dalam batang. Fase vegetatif. Pertumbuhan ini terutama terjadi pada perkembangan akar, daun, dan batang. Sedangkan fase generatif, pertumbuhan ini terjadi pada pembentukan bunga dan biji. Sekian pemaparan materi saya, dan terima kasih.